Kisah berikutnya yang akan kita bahas yang merupakan kumpulan dari cerita rakyat Mesir Rempulu adalah La'bo Balida. Kisah ini diawali dengan kehidupan salah satu keluarga yang berada pada sebuah desa di Duri Endreka. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Mereka hidup di tengah masyarakat Duri lainnya, namun keluarga mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Tiap hari sang ayah pergi mencari nafkah untuk keluarganya, namun pendapatannya tak pernah cukup untuk biaya hidup sehari-hari untuk anak dan istrinya. Ya kalau konteks sekarang di bawah UMR kali ya. Nah dikisahkan setiap kali sang suami pulang dari kerja, istrinya bertanya tentang hasil kerja suaminya. Ia selalu menjawab, ia malando, ia disambung. Ia bondik, ia diletoi. Artinya yang panjang yang disambung, yang pendek itu yang dipotong. Setiap kali sang istri bertanya, ia selalu memberi jawaban yang sama. Sang istri merasa heran dengan jawaban itu karena penasaran atas jawaban suaminya. Akhirnya diam-diam sang istri membuntutinya dari belakang. Faktanya pekerjaan sang suami bukanlah menggarap kebun, tapi menangkap toke. Ketika sampai di rumah, sang istri kemudian berpura-pura bertanya kembali kepada sang suami tentang hasil dari pekerjaannya seharian. Jawaban yang diduga sang istri ternyata benar. Jawaban sang ayah masih seperti kemarin-kemarin. Ia walando, ia disambung, ia pondik, ia diletoi. Yang panjang yang disambung, yang pendek yang dipatahkan. Mendengar jawaban itu, sang istri menjadi jengkel dan berkata kepada suaminya, "Toke balimbing bulapa, wainna tang bulapa isina." Mendengar jawaban itu, sang suami kemudian marah dan tersinggung, lalu mengeluarkan La'bo Balida atau parang panjang miliknya dan mengibaskannya kepada sang istri. Aduh. Sambil menangis, sang istri berlari ke arah sebuah sumur di samping rumahnya. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalamnya dan sekejap menghilang. Kedua anaknya yang masih kecil mengejar sang ibu, namun mereka tak berhasil mencegahnya. Setelah kejadian ini, kedua anaknya tak henti-hentinya menangis. Mereka tak mau meninggalkan mulut sumur dan terus menunggu ibunya dan berharap akan muncul. Namun hal itu sia-sia, ibunya tak kunjung datang. Dengan perasaan sedih, kedua anak itu akhirnya berjalan meninggalkan sumur dan terus mencari ibunya. Mereka akhirnya tiba pada hutan yang lebat. Di sana mereka tersesat, tak ada yang tahu jalan pulang. Namun di tengah hutan mereka menjumpai seorang nenek dan mereka dibawa ke rumahnya yang juga terletak di dalam hutan tersebut. Akhirnya kedua anak itu tinggal bersama nenek tersebut. Tiap hari mereka menikmati makanan yang enak sehingga mereka betah tinggal di hutan bersama sang nenek. Tanpa terasa mereka mulai tumbuh dewasa. Suatu hari sang nenek bertanya kepada kedua anak itu, "Umbumi pada atemu ampo, sudah sebesar apa sekarang hatimu?" Tanya sang nenek. Kemudian mereka menjawab, "Pada tonggo milu pangpao, sudah sebesar biji mangga." Beberapa bulan kemudian nenek bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian mereka menjawab, "Pada tonggo mi pejang guru, atau sudah sebesar kepalan tangan." Mendengar jawaban itu, nenek pergi ke sungai untuk menajamkan gigi dan kukunya yang akan digunakan untuk menggigit kedua anak tersebut. Sementara mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang niat jahat sang nenek. Sebelum berangkat ke sungai, sang nenek berpesan kepada mereka agar menjaga gandum yang dijemurnya agar tidak dimakan kadal. Belum lama sang nenek meninggalkan rumah, datang seekor kadal yang ingin memakan gandum itu. Sang anak mengusir kadal tersebut. Hal ini menjadi berulang kali sehingga pada saat sang anak mengusir kadal yang untuk ketiga kalinya, kadal tersebut langsung bicara. "Anggi usuina, kopawangko, kada buni kada toti talinganna. Jangan kau mengusirku, akan kuberitahu sesuatu yang sangat rahasia." Kadal menceritakan kepada mereka tentang orang yang memberikan makanan selama ini. Awalnya mereka tidak percaya, tapi sang kadal terus menyajikannya sehingga mereka percaya. Untuk menghindari nenek itu, mereka harus menemukan 3 ekor kutu busuk. Singkat cerita, mereka menemukan kutu-kutu tersebut. Mereka harus menyimpan kutu itu di tempat-tempat berbeda. Kutu busuk yang pertama diletakkan di pintu masuk rumah, yang kedua diletakkan di atas tangga dapur, dan yang ketiga diletakkan di kaki dapur. Lalu mereka bersembunyi di atas pohon. Dari pohonlah mereka melihat sang nenek tiba di rumah. Ia memanggil kedua anak tersebut. "Umbu mau kamu ampuh, kalian di mana?" Ya, kata sang nenek. Kutu busuk pertama menyahut. Selanjutnya sang nenek berteriak lagi dengan pertanyaan sama, lalu dijawab oleh kutu busuk yang kedua.
Kemudian ia memanggil lagi dan dijawab oleh kutu busuk yang ketiga. Nenek ini curiga bahwa yang menyahut bukanlah kedua anak tersebut, melainkan kutu busuk. Sang nenek berkata, "Tu marakapale kacambali-bali nak, ampo kurakutiro. Ternyata kutu busuk yang menyahut saya, sedangkan cucu saya yang saya cari." Begitu kata sang nenek. Kemudian nenek menuju kamar dan melihat mereka tertidur dengan selimut. Ia kemudian menancapkan kuku-kukunya pada tubuh anak-anak tersebut. Ternyata bukan mereka yang terbungkus selimut, melainkan bantal-bantal. Melihat itu, ia pun kemudian marah besar dan kecewa karena mereka telah pergi. Mereka tidak turun dari pohon. Pada suatu hari, nenek memberi makan pada kucingnya tepat di bawah pohon tersebut. Ia melihat bayangan anak-anak itu. Lalu ia mendapati mereka di atas pohon. Dengan lembut dia membujuk agar mereka turun, namun mereka tetap tidak mau turun dari pohon. Karena jengkel, nenek mengambil parang dan menebang pohon tersebut. Mereka ketakutan sambil berteriak memanggil ibunya, kemudian berkata, "Anna salan liu mamaku, songka sungko enduk. Kalau ibuku berada di sebelah timur, maka tumbang kesanalah pohon. Anna lo liu mamaku, songka sauko enduk. Kalau ibuku berada di selatan, maka tumbang kesanalah pohon. Anna yajaliu mamaku, songkare eko enduk. Kalau ibuku berada di sebelah utara, maka tumbang kesanalah pohon. Anna laliu mamaku, songka tama ko enduk. Kalau ibuku berada di sebelah barat, maka tumbang kesanalah pohon. Anna jauliu mamaku, songka tuka ko enduk. Kalau ibuku berada di atas, maka tumbang ke ataslah pohon." Ternyata pohon itu terbang ke atas langit dan pohon tersebut berhenti di sebuah sumur. Mereka teringat pada ibunya. Sambil menangis mereka berdendang mengharap ibunya akan datang. Beberapa saat kemudian seorang wanita muncul dan membawa mereka ke rumahnya. Namun di rumah wanita itu mereka tertidur tanpa alas dan makan dari nasi sisa kucing yang tadi. Suatu kali mereka disuruh mencari kutu wanita tersebut. Sambil membelai rambutnya mereka menemukan bekas luka di kepala wanita itu. Tiap kali mereka lihat luka itu, air matanya tak henti-henti menetes. Wanita tersebut heran lalu bertanya, "Siapa yang namu kutuina? Pasti komalak taruko. Mengapa setiap kali engkau mencari kutuku engkau selalu menangis?" tanya wanita itu. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka teringat dengan ibunya yang pergi meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Dan hingga kini tidak pernah ada kabarnya. Wanita tersebut penasaran dan meminta agar mereka menceritakan kisahnya. Kemudian mulailah anak ini bercerita. Setelah mendengar cerita tersebut, ia berkata bahwa jika memang kalian anak-anakku, maka kalian akan mampu mengisi penuh buria atau sangkar ayam dengan air. Sambil menangis mereka menuju sumur dan mengisi air sangkar itu. Namun buria itu tak kunjung penuh karena air keluar melalui lubang-lubangnya. Mereka tak putus asa untuk menimba sumur sehingga muncul masapi atau hewan yang hidup di air dan memiliki badan yang besar. Masapi ini bertanya mengapa mereka menangis. Sambil terisak-isak mereka menjelaskan masalah yang dihadapi. Masapi langsung melompat ke dekat buria dan menutupi lubang-lubangnya dengan lendirnya sehingga air itu dapat tertampung. Setelah penuh mereka membawanya pulang. Melihat buria itu, wanita itu percaya bahwa mereka adalah anak kandungnya yang ditinggalkan beberapa tahun silam. Sang ibu merasa berdosa karena telah menelantarkan kedua orang anaknya, apalagi setelah bertemu dengan nenek yang hampir menikmati kedua anaknya. Ia pun menyesal telah memperlakukan mereka sangat buruk dengan memberinya sisa makanan kucing. Beberapa hari setelah pertemuan itu, sang nenek datang mencari kedua anak tersebut dan bertemu dengan ibu mereka. Berdasarkan cerita anak-anaknya, ia tahu siapa nenek itu. "Dan rekamu kita empoku dua isola. Adakah kamu melihat cucuku? Mereka 2 orang," tanya nenek. "Denia, tapi tak ada itu tuh. Masawa pina timba." "Ada, tapi mereka sekarang tidak ada." "Ada, tapi mereka tidak ada sekarang. Datanglah kembali besok," kata sang ibu. Keesokan harinya sang ibu memasang perangkap untuk nenek dengan memasak air hingga mendidih. Datanglah nenek itu dan bertanya lagi tentang keberadaan kedua anak yang ia cari. Sang ibu menjawab bahwa mereka ada di dalam kamar, tetapi sang ibu berpura-pura minta tolong untuk diambilkan sendok yang jatuh tepat berada di bawah dapur tempat ia memasak air. Sang ibu menumpahkan air mendidih ke tanah hingga nenek itu berubah wujud menjadi seekor lintah. Akhirnya sang ibu dan kedua anaknya melakoni hidup bahagia bersama. Kisah ini diriwayatkan oleh Risma.